準備はいいっすか？戦いですよ。負けたら死なす。死なないために死ぬほど準備することなんてみんなやってることでしょう。行きましょうか。最後に守りたいものを守れれば。ここまですかね。投げ紅姫。切り裂き紅姫。波動の91千手光天大砲。挽回観音開き紅姫改め。お姉ちゃんが来た。Seperti yang kita ketahui, Kisuke Urahara merupakan seorang mantan kapten Gotei 13 yang terkenal sangat cerdik dan jenius. Kepintaran dan keputusan bijak yang dia miliki membuatnya menjadi orang yang selalu bisa diandalkan oleh orang-orang. Dia adalah seorang ilmuwan hebat yang sangat ramah dan tidak bertingkah arogan. Sikapnya yang santai, tenang, sopan, serta konyol membuat orang-orang di sekitarnya pun merasa nyaman dan aman. Namun di balik keramahannya ini, Urahara terkadang menunjukkan sisi lain yang membuatnya dicap sebagai orang yang cukup misterius. Setiap tindakan dan keputusannya kerap kali terlihat mencurigakan seolah tengah menyembunyikan sesuatu. Urahara juga seringkali melontarkan kata-kata sarkastik yang mengandung berbagai teka-teki, yang mana hal ini lantas mengundang banyak rasa penasaran dari orang-orang yang mendengarnya. Terlebih lagi, berbicara soal kekuatan dan keterampilan, Shinigami satu ini tentunya sudah tidak perlu diragukan. Meski saat ini Urahara hanyalah seorang penjaga toko permen, tapi pada kenyataannya dia adalah mantan kapten divisi 12 dan dikenal sebagai pendiri Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Dengan kecerdasannya itu, dia sangat ahli dalam menciptakan berbagai teknologi canggih yang mampu membantu Shinigami dalam setiap tugas dan kegiatan. Beberapa penemuan hebat yang pernah dia buat diantaranya adalah Hogyoku, Gigai, Tenshintai, Tenkaikenshū, vaksin anti-hollow, dan masih banyak lagi. Selain unggul dalam hal kecerdasan, Urahara pun juga sangat unggul dalam berbagai keterampilan bertarung. Apalagi kalau dalam urusan meracik strategi, Urahara selalu memikirkan 1000 skenario sebelum pertempuran dimulai. Semua keputusan yang dia ambil dalam pertarungan takkan luput dari berbagai pertimbangan yang telah dia pikirkan matang-matang. Bahkan karena kepintarannya ini, dirinya sampai diakui oleh Yuhava sebagai seorang jenius yang perlu untuk diwaspadai. Lalu untuk kemampuan Zanpakuto-nya, Urahara memiliki Zanpakuto bernama Benihime yang memiliki wujud roh seorang wanita. Ketika Shikainya dilepaskan, Urahara mampu menciptakan dan memanipulasi energi merah untuk melakukan berbagai teknik yang mirip seperti Hado dan Bakudo. Sementara untuk kemampuan bankainya, Urahara memiliki kekuatan bankai bernama Kanon Biraki Benihime Aratame, yang mana saat dilepaskan, Urahara memunculkan seorang wanita manekin raksasa yang berdiri di belakang tubuhnya. Dengan dilepaskannya bankai ini, Urahara nantinya memiliki kemampuan untuk merekonstruksi ulang apapun yang dia sentuh. Atau secara spesifik, dengan merekonstruksi ulang tubuhnya sendiri, Urahara mampu meningkatkan kekuatan fisiknya serta menyembuhkan organ tubuh yang telah rusak. Atau jika dia mau, Urahara bisa saja merekonstruksi ulang tubuh lawan agar kekuatannya menurun menjadi melemah. Oleh karena itu, dengan kekuatan dan kecerdasan luar biasa yang dimilikinya ini, rasanya tidak heran jika Urahara dianggap sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan Shinigami. Sejak kecil, Urahara tumbuh di kediaman keluarga bangsawan Shihoin bersama dengan teman masa kecilnya yaitu Yoroichi dan Tessai Tsukabishi. Setelah beranjak remaja, di saat yang sama dengan bergabungnya Yoroichi ke dalam Onmitsu Kido, Urahara bergabung dengan Gotei 13. Dan setelah beberapa waktu berlalu, dia pun menduduki kursi ketiga Divisi 2 dengan Yoroichi sebagai kapten dari divisi tersebut.
Sebagai bagian dari tugasnya yang merupakan seorang pejabat kursi, saat itu Urahara bertanggung jawab menjadi kepala unit penahanan Onmitsukido yang memang terikat dengan Divisi 2. Lalu seiring berjalannya waktu, tepatnya 110 tahun yang lalu, Kapten Divisi 12 yaitu Kiryo Hikifune dipromosikan menjadi bagian dari Divisi 0, yang mana hal ini tentunya membuat posisi Kapten di Divisi 12 menjadi kosong. Yoroichi yang mengetahui hal tersebut lantas merekomendasikan Urahara untuk menempati posisi yang ditinggalkan itu, karena menurutnya Urahara sudah layak untuk menduduki jabatan sebagai seorang kapten. Di sisi lain, Urahara yang mendapat informasi tersebut kemudian mulai mempersiapkan diri guna menjalani tes kemampuan kaptennya. Dan singkat cerita, setelah berhasil melewati ujian yang diawasi oleh Yamamoto, Unohana serta Kuchiki Ginrei, kala itu Urahara pun resmi diangkat menjadi kapten dari Divisi 12. Pada awal dirinya menjadi kapten, Urahara sempat mendapat hambatan dari Hiyori yang saat itu merupakan wakil kapten dari Divisi 12. Dia beberapa kali ditolak dan diganggu, bahkan sampai diserang oleh Hiyori. Semua ini disebabkan karena Urahara dianggap sebagai orang luar yang tidak layak menduduki kursi kapten Divisi 12. Selain itu, sifat Urahara yang dinilai lembek dan lemah juga menjadi penyebab mengapa dia tidak disukai oleh Hiyori. Tapi meski begitu, dengan kedudukannya yang tidak disenangi oleh Hiyori, Urahara tetap mencoba profesional terhadap posisinya sebagai seorang kapten. Melalui sebuah rapat, Urahara menyampaikan bahwa dirinya telah memutuskan untuk mengubah kebijakan Divisi 12. Dan langkah pertama yang akan dia lakukan adalah dengan mendirikan sebuah organisasi bernama Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Lalu setelah pertemuan itu, Urahara mengajak Hiyori untuk menemaninya memasuki penjara Nesmagots. Tujuannya adalah untuk menemui seseorang yang ingin Urahara bebaskan. Diceritakan setelah mereka berdua masuk ke dalam penjara tersebut, tiba-tiba saja mereka berdua mendapat beberapa serangan tak terduga dari para tahanan di sana. Namun untungnya, berkat pengalaman Urahara yang dulu merupakan seorang kepala unit penahanan serta kecepatan Hakuda yang dimiliki Urahara, mereka berdua mampu melewati masalah ini dengan mudah. Dan pada momen ini, Hiyori yang terkesan dengan kehebatan Urahara sedikit demi sedikit mulai menaruh rasa kagum dan hormat terhadap sosok kapten yang sempat dia benci itu. Lalu setelah membereskan keributan yang terjadi, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sel yang mereka tuju. Setelah sampai di sana, Urahara pun membebaskan seorang tahanan bernama Mayuri Kurotsuchi, yang mana nantinya akan Urahara jadikan sebagai wakil presiden dari organisasi yang akan dia dirikan. Hingga di beberapa tahun kemudian, Urahara bersama para kapten lain dihadapkan dengan sebuah kasus tentang hilangnya para anggota Divisi 9 yang juga melibatkan Hiyori. Merasa khawatir dengan keselamatan wakil kaptennya, Urahara pun memutuskan untuk pergi langsung ke tempat kejadian bersama dengan temannya yaitu Tesai. Setelah sampai di tempat kejadian, Urahara dikejutkan dengan situasi yang tengah terjadi. Terlihat para kapten dan wakil kapten di sana tengah mengalami proses holofikasi, yang mana peristiwa tersebut ternyata merupakan ulah dari Aizen dan para pengikutnya. Dan untuk menyelamatkan para korban, Urahara bersama Tesai pun lalu membawa mereka semua ke dalam laboratorium milik Urahara. Kemudian sesampainya mereka di laboratorium, secara mengejutkan Urahara mulai mengeluarkan Hogyoku ciptaannya yang dia percaya mampu menghentikan proses holofikasi. Entah sejak kapan Urahara mulai menciptakan Hogyoku ini, tapi yang jelas Urahara mengakui bahwa benda tersebut merupakan buah dari penelitiannya yang dulu mencoba menguatkan jiwa Shinigami melalui kekuatan Hollow. Namun sayang, setelah pagi tiba, rupanya usaha dari Urahara sama sekali tidak membuahkan hasil. Para korban holofikasi tidak mendapat perubahan ataupun perbaikan yang cukup signifikan. Bahkan kini situasinya malah berubah menjadi jauh di luar dugaan. Saat itu tanpa diduga-duga, tiba-tiba saja Urahara dan Tesai dikepung oleh para penjaga Sentral 46 dan langsung dibawa ke dalam persidangan. Di sana mereka dituduh telah mengadakan eksperimen holofikasi oleh seseorang yang Urahara duga adalah Aizen. Dan sebagai hukuman dari perbuatan tersebut, mereka akan diasingkan ke dunia manusia serta dilucuti kekuatan Shinigaminya. Sementara untuk para korban holofikasi, Sentral 46 memutuskan untuk menewaskan mereka semua demi mencegah hal buruk terjadi.
Tapi sebelum hukuman tersebut dapat dilaksanakan, tiba-tiba saja datang Yoroichi yang langsung membawa mereka kabur dari sana. Hingga setelah tiba di tempat yang aman, di mana para korban holofikasi juga telah diamankan di sana, mereka bertiga, Urahara, Tessai, serta Yoroichi lalu saling bertukar informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah berdiskusi cukup panjang, mereka pun memutuskan untuk mengamankan diri ke dunia manusia bersama dengan ke-8 korban holofikasi. Karena mereka sadar bahwa dengan keterbatasan bukti, mereka tidak bisa membuktikan pada Sentral 46 bahwa mereka tidak bersalah. Singkat cerita, dengan gigai yang dibuat oleh Urahara, mereka pun kini hidup di dunia manusia secara sembunyi-sembunyi. Dan pada titik tertentu, Urahara mendirikan tokonya di dunia manusia yang diberi nama Toko Urahara. Sedangkan untuk para korban holofikasi, Urahara tidak bisa membatalkan proses holofikasi di tubuh mereka. Dirinya hanya bisa membuat para korban tetap hidup tanpa mampu menghilangkan reatsu holo di dalamnya. Lalu pada momen tertentu juga, Urahara sempat menyelamatkan seorang Quincy bernama Masaki Kurosaki, yang mana saat itu Masaki telah terinfeksi oleh reatsu holo ciptaan Aizen. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Urahara akhirnya berhasil membuat Masaki tetap hidup walau harus ada pengorbanan. Kala itu Urahara mengatakan bahwa selama Masaki hidup, Isshin Shiba yang bertanggung jawab dalam proses penyembuhan Masaki harus rela kehilangan kekuatan Shinigaminya. Dan kini seiring berjalannya waktu, Urahara pun mulai semakin nyaman menjalani kehidupannya di dunia manusia bersama dengan Tessai dan beberapa konpaku miliknya. Dengan menyembunyikan identitas aslinya, Urahara pelan-pelan mulai menjual peralatan unik ciptaannya kepada para Shinigami yang bertugas di kota Karakura. Seolah dirinya tahu bahwa nanti akan ada ancaman besar yang datang, terutama dari Sasuke Aizen, diam-diam Urahara juga mencari tahu tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar. Makanya tidak heran jika ditanya mengenai suatu hal, dia akan selalu menjelaskannya dengan luas. Namun jika ditanya soal permasalahan yang lebih sensitif, Urahara akan selalu menutup mulutnya rapat-rapat demi bisa menjaga kedamaian. Setelah bertahun-tahun hidup di dunia manusia, kini Urahara dihadapkan pada kasus di mana Rukia kehilangan seluruh kekuatan Shinigaminya. Saat itu, sebagai orang yang terkenal menjual peralatan Shinigami, Urahara menawarkan Rukia sebuah gigai khusus agar Rukia bisa menjalani kehidupannya di dunia manusia. Namun di luar yang Rukia tahu, ternyata gigai tersebut dimaksudkan untuk menguras reatsu Rukia guna mengubah Rukia menjadi seorang manusia. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan Hogyoku yang selama ini ingin Urahara binasakan. Karena memang Hogyoku yang dinilai sangat berbahaya ini tidak bisa dihancurkan dengan berbagai cara apapun. Sehingga satu-satunya jalan agar benda tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah adalah dengan menyembunyikannya di dalam jiwa seseorang. Kemudian seiring berjalannya waktu, Urahara semakin sering membantu Rukia dan Ichigo menghadapi segala permasalahan yang terkait dengan holo. Sesekali dia juga menjual beberapa peralatan baru yang dia ciptakan. Hingga pada akhirnya, pada momen di mana Rukia dibawa ke Soul Society untuk dieksekusi, Urahara diminta oleh Ichigo untuk membantunya pergi ke Soul Society. Namun sebelum menyanggupi keinginan Ichigo tersebut, Urahara menyuruh Ichigo untuk berlatih terlebih dahulu guna meningkatkan kekuatannya. Lalu setelah Ichigo menerima saran dari Urahara, kini pelatihan pun dimulai. Di sana, dalam waktu 17 hari, Urahara mencoba memaksa keluar kekuatan Ichigo agar kekuatan Shinigaminya bisa muncul kembali. Dan dalam rentang waktu itu pula, Urahara mengajarkan Ichigo tentang bagaimana cara mengaktifkan kekuatan Shikai dan Bankai. Yang mana biasanya kedua kekuatan itu, khususnya Bankai, membutuhkan waktu minimal 10 tahun untuk bisa menguasainya. Dan ya, seiring waktu berjalan, setelah Ichigo sudah dianggap siap dan telah bertambah kuat, Urahara pun mulai menyiapkan gerbang Senkaimon yang terhubung menuju Soul Society. Dengan beberapa saran dan masukan, Urahara lalu melepas kepergian Ichigo, Sado, Ishida, serta Orihime untuk pergi ke Soul Society demi bisa menyelamatkan Rukia. Kemudian, singkat cerita, setelah Ichigo dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan Rukia dari eksekusi, Urahara menjemput mereka semua untuk pulang ke dunia manusia.
Dalam perjalanan itu, Urahara menyadari bahwa tindakannya yang menanam Hogyoku di dalam tubuh Rukia adalah sebuah tindakan yang buruk. Dia pun meminta maaf pada Ichigo dan kawan-kawan, khususnya terhadap Rukia atas tindakannya. Di dalam benaknya, Urahara hanya ingin mengamankan benda ciptaannya tersebut tanpa tahu kalau Aizen akan mengincarnya sampai sejauh itu. Berhasilnya dicuri Hogyoku ciptaan Urahara oleh Aizen, lantas membuat Aizen semakin dekat dengan rencananya yang ingin menjadi sosok pengganti Soul King. Bersama para pasukan Arrancar yang telah dia ciptakan, Aizen berencana akan menginvasi kota Karakura demi bisa menciptakan salinan kunci raja. Sementara itu, Urahara yang mengetahui hal tersebut tentunya tidak ingin tinggal diam. Dirinya tahu bahwa dengan kekuatan Hogyoku yang luar biasa, Aizen akan berpotensi menyebabkan goyahnya keseimbangan 3 dunia. Maka dari itu, menjelang pertempuran yang akan terjadi antara kelompok Aizen melawan Soul Society, Urahara pun tampil sebagai sosok pendukung yang memberikan banyak sekali bantuan kepada Soul Society. Beberapa bentuk bantuan tersebut diantaranya adalah terlibat pertarungan dengan beberapa Arrancar yang hendak mengacau di dunia manusia. Meski pertarungannya ini terbilang cukup singkat, tapi dirinya berhasil memukul mundur para Arrancar tersebut untuk kembali ke tempat asalnya. Lalu pada momen di mana Orihime diculik oleh Aizen, Urahara berperan sebagai orang yang membantu Ichigo membukakan jalan ke Hoikomundo. Dan tak hanya Ichigo saja, beberapa kapten yang ditugaskan oleh Soul Society pun juga ikut dibantu Urahara untuk bisa pergi ke markas Aizen itu. Selain bantuan tersebut, Urahara juga diminta oleh Soul Society untuk terlibat dalam rencana pemindahan kota Karakura, yang mana disinyalir kota tersebut akan menjadi tempat pertempuran akhir melawan Aizen. Dan setelah disanggupi, Urahara pun kemudian menggunakan Tenkai Kechunya untuk memindahkan kota Karakura ke Soul Society dan menukarkannya dengan kota yang palsu. Kemudian setelah rencana tersebut berhasil direalisasikan, hari pertempuran pun akhirnya tiba. Pada saat itu, pihak Shinigami dan kelompok Aizen mulai terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, setelah Aizen berhasil membantai para Shinigami di sana, Urahara pun hadir untuk menantang Aizen bertarung. Akan tetapi, meski telah dibantu oleh Isshin dan Yoruichi, Urahara tetap belum mampu menghentikan Aizen yang saat itu memakai kekuatan Hogyoku. Berbagai serangan seperti Hakuda, Shunko, Hado, Shikai Benhime bahkan Getsuga Tensho sama sekali tidak berpengaruh terhadap Aizen. Hingga pada akhirnya, seiring pertempuran berjalan, Aizen pun berhasil dikalahkan berkat serangan Getsuga Tensho tingkat akhir yang dilepaskan oleh Ichigo. Pada momen ini, Urahara yang tahu bahwa Aizen masih bisa bangkit kembali, kemudian dengan sigap langsung melancarkan beberapa segel khusus pada Aizen. Tujuannya adalah untuk menyegel kekuatan Aizen yang diketahui telah menyatu dengan kekuatan Hogyoku miliknya. Dalam upayanya ini, Urahara sempat mendapat cercaan dari Aizen yang mengatakan bahwa sebagai seorang jenius, seharusnya Urahara bisa seperti dirinya yang memutuskan untuk menjadi seorang dewa, bukan malah menjadi seorang pecundang yang hanya diam melihat kebenaran dunia ini. Namun di sisi lain, mendengar ocehan dari Aizen tersebut, Urahara tampaknya tetap teguh pada pendirian yang dia pegang. Walau dirinya tahu betul tentang kebenaran sejarah dunia, tapi Urahara tetap yakin bahwa dunia ini akan baik-baik saja tanpa perlu dia ubah. Kemudian setelah peperangan melawan Aizen berakhir, kini Urahara sudah tidak lagi dicap sebagai seorang kriminal. Berkat telah terungkapnya kasus di masa lalu, dirinya pun menjadi lebih leluasa menjalani kehidupan di dunia manusia sebagai seorang pemilik toko. Sampai suatu ketika, Urahara kembali terlibat dalam suatu permasalahan yang menimpa Ichigo. Yang mana saat itu Ichigo yang telah kehilangan kekuatan Shinigaminya tengah dibuat kewalahan oleh sekelompok pengguna Fullbring. Seakan ingin lebih membantu Ichigo, Urahara pun lalu mengusulkan pada Soul Society untuk membangkitkan kembali kekuatan Ichigo. Karena menurutnya, hal ini bisa dijadikan sebagai ucapan terima kasih atas peran Ichigo di peperangan tempo lalu melawan Aizen. Dan berkat usulan Urahara tersebut, akhirnya Ichigo yang mendapatkan kembali kekuatannya mampu mengalahkan para Fullbringer.
Pada saat peperangan melawan Quincy, Urahara kembali menjadi sosok pendukung yang memberikan banyak sekali bantuan pada pihak Shinigami. Saat itu diceritakan, di awal-awal pertempuran, Urahara bersama dengan kelompok Ichigo berhasil menyelamatkan penduduk Haikomundo dari invasi yang dilakukan oleh para pasukan Quincy. Bahkan seolah ingin terlibat lebih jauh, Urahara saat itu memutuskan untuk membentuk aliansi dengan para Arrancar dan juga beberapa Fullbringer. Tujuannya adalah untuk meneliti tentang Quincy serta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pertempuran yang akan datang. Hingga pada saat pertempuran kedua terjadi di Soul Society, buah dari penelitiannya itu akhirnya bisa membantu Shinigami yang tengah terpojok. Kala itu setelah tiba di lab penelitian, Urahara memberikan penemuannya bernama Shin-Ei Yaku, yang mana berkat alat tersebut, para kapten yang bangkainya telah tercuri pun akhirnya berhasil mendapatkan bangkainya kembali. Lalu setelah beberapa waktu, ketika Yuhafah telah berhasil pergi menuju istana Soul King, Urahara hadir di hadapan Ichigo dengan menawarkan sebuah bantuan. Yang mana bantuan tersebut adalah untuk membantu Ichigo agar bisa pergi ke istana Soul King menyusul Yuhafah. Dan setelah mempersiapkan segala peralatan, Urahara kemudian memberangkatkan Ichigo dan teman-temannya menggunakan sebuah alat yang mirip seperti Tenchuren. Selain memberangkatkan Ichigo, setelah itu Urahara juga hendak memberangkatkan para Shinigami lain untuk bisa mencapai istana Soul King. Hanya saja kali ini media pemberangkatannya berbeda, yaitu dengan menggunakan sebuah portal yang pengaktifannya harus menggunakan banyak sekali Reiatsu. Dan untungnya, dengan sejumlah kapten dan beberapa orang kuat yang telah dia kumpulkan di sana, Urahara mampu mengaktifkan portal tersebut dan membawa mereka semua menuju istana Soul King. Setibanya di sana, Urahara bersama para pasukan Shinigami kemudian langsung bergegas menuju tempat di mana Yuhafah berada. Namun di tengah jalan, rombongan mereka harus terpisah akibat mendapat hadangan dari beberapa pasukan elit Yuhafah, termasuk salah satunya yaitu Urahara. Saat itu Urahara yang terpisah dari rombongan Kyoraku tiba-tiba saja menemukan seorang Shustaffle bernama Askin yang tengah bertarung dengan Yoroichi. Melihat pertarungan tersebut didominasi oleh Askin, Urahara pun lalu turun tangan untuk membantu rekannya itu. Dengan melakukan sebuah metode khusus, Urahara berhasil mengaktifkan mode terkuat Yoroichi yang bernama Shunko Raijin Senkei. Namun sayang, kekuatan terkuat dari Yoroichi tersebut ternyata masih belum mampu mengalahkan Askin sepenuhnya. Walau telah diserang dengan kekuatan dahsyat, tapi pada kenyataannya Askin tetap mampu bangkit kembali bahkan berubah wujud ke bentuk Volstende. Di sisi lain, Urahara yang melihat hal itu kemudian memutuskan untuk bertarung melawan Askin seorang diri. Namun baru saja pertarungan dimulai, tiba-tiba saja Urahara langsung mendapatkan serangan yang membuat matanya hancur. Dengan keadaan mata yang hancur tersebut, untuk pertama kalinya Urahara pun melepaskan kekuatan bangkainya yang bernama Kanon Biraki Benhime Aratame. Pada saat itu, ketika bangkainya telah diaktifkan, Urahara mampu merekonstruksi ulang tubuhnya hingga membuat matanya kembali sembuh seperti semula. Dan tidak hanya itu saja, efek dari bangkainya ini juga mampu membuat tubuh Askin menjadi lembek dan mudah untuk ditebas. Berkat serangannya yang mampu membuat Askin terpojok ini, Urahara pun berhasil membuka celah bagi Grimmjow untuk masuk ke dalam pertarungan dan memberikan serangan dadakan. Yang mana serangan tersebut mampu menusuk jantung Askin dan membuatnya tumbang jatuh ke lantai. Dari sini akhirnya kita pun tahu bahwa ternyata sebelum Urahara memulai pertarungan dengan Askin, dia telah menyiapkan sebuah taktik dengan bekerja sama dengan Grimmjow yang sedari tadi bersembunyi di sekitar pertarungan. Akan tetapi Askin yang saat itu tengah sekarat, kini tengah mencoba memperkuat bola beracunnya dengan tujuan untuk menjebak Urahara dan Grimmjow agar bisa mati bersamanya. Tapi untung saja, rupanya hal ini juga telah diprediksi oleh Urahara, yang mana saat itu dirinya telah menempatkan Nel di sekitar sana untuk menyelamatkan mereka berdua. Hingga tak berapa lama setelah Urahara diselamatkan, peperangan antara Shinigami dan Quincy pun berakhir dengan kemenangan para Shinigami. Dengan kemenangan ini, kehidupan pun kini kembali damai seperti sedia kala. Urahara yang memilih tinggal di dunia manusia saat itu kembali ke kediamannya dan menjalani kehidupan seperti biasa. Lalu, 6 bulan setelah peperangan berakhir, Urahara kembali terlibat dalam sebuah permasalahan yang menyangkut keselamatan dunia.
Kali ini dia bersama Gotei 13 serta beberapa pihak terlibat dalam sebuah perseteruan dengan seorang kepala keluarga bangsawan agung bernama Tokinada Tsunayashiro, yang mana orang tersebut berencana untuk menggantikan posisi Soul King dan membuat dunia jatuh dalam kekacauan. Pada perseteruan itu, Urahara sempat diminta oleh pelayan Tokinada bernama Aura Michibane untuk membantu Tokinada menciptakan benda seperti Hogyoku. Tapi karena permintaan itu ditolak oleh Urahara, pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu, dengan kekuatan andalannya masing-masing, mereka berdua saling melancarkan serangan satu sama lain. Urahara dengan Hado 99 Goryu Tenmetsu, sementara Aura dengan naga elemennya. Dan pada momen ini, Urahara yang lengah berhasil diculik oleh Aura ke markas Tokinada. Hingga seiring waktu berjalan, pada saat pertempuran puncak terjadi antara pihak Tokinada melawan aliansi Kyoraku, akhirnya Urahara pun muncul melakukan perannya. Saat itu, ketika Tokinada hendak membinasakan mereka semua dengan cara meledakkan istana Kyogoku, Urahara berhasil meretas sistem dan mencegah ledakan terjadi. Alasan mengapa Urahara bisa menyusup ke dalam sistem keamanan istana adalah karena sebelumnya Urahara telah bekerja sama dengan Aura dan Yukio, yang memang dari awal mereka berdua ini hanya berpura-pura menjadi bawahan Tokinada. Oleh karena itu, berkat skenario dari ketiga orang tersebut, para anggota aliansi pun berhasil selamat dan bisa pulang ke tempat asalnya masing-masing tanpa kehilangan satupun nyawa. Dan kini, setelah berbagai pertempuran yang dia alami, Urahara pun memutuskan untuk tetap tinggal di dunia manusia. Meski saat ini dia sudah bukan seorang kriminal lagi, tapi dirinya tetap memilih menjalankan usaha tokonya daripada harus kembali ke Soul Society. Karena dengan situasinya tersebut, sebagai seorang ilmuwan, dia dapat bergerak bebas ke sana kemari tanpa terikat oleh institusi manapun. Bahkan dengan kejeniusan yang saat ini dia miliki, dia dapat menciptakan berbagai penemuan yang dia inginkan. Namun ada satu hal yang dia utarakan di akhir kisahnya ini, yaitu tentang tujuan sebenarnya mengapa dulu dirinya menciptakan Hogyoku. Alasan dibalik penciptaannya itu rupanya adalah untuk menciptakan dunia baru yang dia inginkan, yang mana hal ini tak lebih dari sekedar pemuas nafsunya sebagai seorang ilmuwan yang rela mengorbankan banyak hal. Dia hanya ingin mengikuti hasratnya tanpa mempertimbangkan kalau benda ciptaannya itu akan berpotensi menyebabkan bencana. Dan saat ini seolah ingin berdamai dengan kesalahannya itu, Urahara pun berkata bahwa jika suatu saat dirinya dianggap sebagai seorang penjahat, maka dirinya tidak keberatan jika harus menerima hukuman. Layaknya Tosen yang dihukum oleh Hisagi, dirinya pun rela jika harus dihukum oleh Ichigo ataupun Rukia. Dari kata-katanya itu bisa disimpulkan bahwa meski penemuannya telah banyak membantu menyelamatkan dunia, Urahara tetap menyesali satu perbuatannya yang telah menciptakan benda berbahaya seperti Hogyoku. Dan dari satu kesalahan tersebut, Urahara belajar satu hal, bahwa untuk kedepannya dia harus menjadi pribadi yang lebih bijak lagi, yang mempertimbangkan segala risiko sebelum bertindak bebas sesuai keinginannya. Jika kau ingin melihat sesuatu yang belum pernah kau lihat, maka ciptakanlah sendiri. Itulah yang dinamakan sebagai seorang ilmuwan. Keisuke Urahara.